Sebagaimana diketahui, Giovanni van Bronckhorst merupakan legenda timnas Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Diketahui, Van Bronckhorst memiliki garis darah Maluku dari ibunya yang bermarga Sapuleta. Jika ditilik lebih jauh, Van Bronckhorst merupakan anak dari ayah keturunan Indo bernama Victor van Bronckhorst dan ibu bernama Francian Sapuleta yang berasal dari Maluku Tengah Saparua. Dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya, Van Bronckhorst menilai kalau timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Saya harap bisa masuk di dalam bagian dan membantu perkembangan tim nasional Indonesia, tandasnya. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh menjanjikan kemenangan menghadapi Vietnam. Ia optimistis skuad Garuda akan mengalahkan Vietnam di dalam kedua pertandingan. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan dua kali pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lalu Indonesia gantian dijamu Vietnam pada 26 Maret 2024. Sandy Walsh mengaku sangat optimistis dalam menatap laga tersebut. Beberapa alasan yang membuat Sandy Walsh optimistis antara lain karena persiapan yang telah dilakukan Indonesia. Termasuk juga karena skuad Garuda telah mendapatkan kekuatan baru dengan masuknya beberapa pemain naturalisasi baru. Yes, please. We give the first opportunity to Martin. Martin, you have 2 minutes maybe for a few words. Thank you very much. Okay, perfect. Okay, first of all, I want to express my gratefulness to have this opportunity. Thank you for all the people who work behind the scenes. I'm really amazed by the warm people that the Indonesian people are. And thank you, Martin. And now we would like to hear from Ragnar. Please, Ragnar. Assalamualaikum. Yes, first of all, I want to show my gratitude and thank you all for this meeting and everything you have done for me already. I think, like Marty said, there's a lot of potential in the country, but especially the football side, and I hope I can join the community of the football and help them develop. And of course, for me, it's very nice because my family come from there. I feel it's... Thank you. Fantastic, Ragnar. Okay, Tom, your turn now. Thank you. Hello. First of all, also I want to say I'm really thankful for this meeting, for all of you, everyone who put in the work to make this possible. I'm really proud. Also, my family in Indonesia is really proud. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dikabarkan ambil sumpah WNI tanggal 18 Maret tahun 2024. Dengan begitu, keduanya punya waktu untuk segera mengurus kepindahan federasi dari KNVB menjadi PSSI. Proses naturalisasi Tom dan Ragnar masih terhambat lantaran berkas permohonan naturalisasi baru ditandatangani Ketua DPR Puan Maharani pada tanggal 12 Maret tahun 2024. Dengan begitu, mereka belum dapat mengambil sumpah WNI. Padahal, nama Tom dan Ragnar masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Sintayong untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Vietnam. Pendaftaran pemain paling lambat pada tanggal 13 Maret tahun 2024 sehingga dikhawatirkan keduanya tidak dapat dimainkan timnas Indonesia. Akan tetapi, kabar baik berembus. Tom dan Ragnar disebut akan mengambil sumpah WNI pada tanggal 18 Maret tahun 2024. Itu artinya, masih ada cukup waktu untuk mengurus surat perpindahan federasi yang diperkirakan butuh 1 pekan. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye akan disumpah jadi WNI Senin tanggal 18 Maret tahun 2024, bunyi unggahan di akun Instagram @football.indonesia, Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2024. Sejatinya, Ragnar dan Tom berada di Indonesia pada pekan ini untuk mengurus proses naturalisasi. Sayangnya, mereka belum dapat mengambil sumpah WNI lantaran berkasnya tertahan di DPR. Itu artinya, kedua pemain baru akan mengambil sumpah setelah membela klub masing-masing pada akhir pekan. Kendati sedikit terlambat, Ragnar dan Tom tetap dipersiapkan untuk tampil melawan timnas Vietnam pada laga kedua, yakni tanggal 26 Maret tahun 2024 di Hanoi.
Tom Haye dan Ragnar akan kami siapkan administrasinya semuanya supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret melawan Vietnam di Vietnam, kata anggota Komite Eksekutif PSSI Exco PSSI Arya Sinulinga, pada Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024. Dengan demikian, Ragnar dan Tom dipastikan absen pada laga pertama Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Namun, mereka akan tersedia pada laga kedua. Patut dinanti apakah kabar tersebut benar atau tidak. Semoga Ragnar dan Tom bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia, kemarin saya coba berkomunikasi, tapi sepertinya susah, ujar Hasani dikutip dari Bola Sport. Namun pada akhirnya sang pemain akhirnya mendapat keraguan untuk memilih membela Timnas Indonesia. Yan Kuba menyebut proses yang harus dijalani untuk pindah kewarganegaraan terlalu rumit tak semudah yang dibayangkan. Saya lihat di berita yang beredar, proses dua pemain terlihat tak mudah, saya sekarang merasa ragu, tulis Yan Kuba. Namun jika cinta untuk negara, apapun bisa terjadi, entah sekarang atau lusa, tutup Yan Kuba. Pemain keturunan Marco Ian Gustil senantiasa mengikuti perjalanan Timnas Indonesia, meski ia belum bisa berganti kewarganegaraan, sampaikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Melalui Instagram Stories-nya, Gustil mengunggah jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia tak lupa memberikan dukungan untuk Asnawi Mangkualam CS. Dalam unggahannya tersebut, Gustil membubuhkan emoji bendera Indonesia dengan tanda hati, artinya ia ingin skuad Garuda meraih kemenangan melawan Vietnam. Sementara itu, pertandingan melawan Vietnam adalah laga hidup mati untuk menentukan nasib Timnas Indonesia. Jika skuad Garuda mampu mengalahkan Vietnam dalam 2 kali pertandingan, maka peluang Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya masih terbuka. Skuad pimpinan Philippe Troussier sudah mendapat 3 poin saat memenangi laga awal menghadapi Filipina. Sedangkan Indonesia baru mendapatkan 1 poin dari 1 kali kalah dari Irak dan 1 kali imbang menghadapi Filipina. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share ya guys, karena saya akan selalu mendoakan kamu, moga jadi orang yang selalu sukses, amin.